Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada, berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, dan untuk maslahat kita bersama. Kali ini saya sedang berada di depan rumah saudara saya, yaitu Bapak Dr. Samsu Bahari, STMM Home, yang kemarin beliau di Jogja telepon saya dan mengatakan bahwa hari Kamis hari ini, yaitu tanggal 18 Mei 2023, beliau ada. Jadi besar kemungkinan hari ini ya saya bisa bertemu dengan beliau. Hanya saja pada saat saya hadir, ini mobilnya nggak kelihatan. Ya mungkin ke pasar, biasalah. Pada hari-hari libur, beliau dan istri itu ke pasar untuk berbelanja untuk kepentingan kehidupan sehari-hari pada beberapa hari sesudahnya. Baik saudaraku, kali ini saya hendak menyampaikan masalah transformasi atau perpindahan. Seperti yang disinyalir dari sebuah firman Tuhan yang saya temukan pada surat yang bunyinya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi dalam bahasa ini menyatakan bahwa Allah berkata, Allah berfirman yang disampaikan oleh Rasul. Artinya adalah barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Walaupun kebaikan itu adalah sebesar atom atau zarah. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat tidak baik ataupun buruk, walaupun itu sebesar atom ataupun zarah, maka keburukan itu akan kembali kepadanya. Jadi masalah transformasi ataupun perpindahan ini memang ada. Jadi kalau kita menebarkan energi positif kepada orang lain, tentu efek energi itu akan kembali kepada kita. Sebaliknya, kalau kita menebarkan energi negatif kepada orang lain, maka efek energi negatif tadi akan kembali kepada kita. Nah, kenapa sedemikian? Karena orang lain itu adalah cerminan daripada keberadaan kita. Nah, jadi orang lain itu adalah cermin. Sedangkan yang bersuara, yang berkata, yang berbuat pada tubuh kita, itu adalah nur atau cahaya. Dia adalah ruh kita. Nah, seketika dia action atau melakukan eksekusi terhadap suatu perbuatan kepada siapapun dia, maka nur tadi, cahaya tadi, tepat kepada siapa dia menyatakannya. Otomatis cermin tadi memantulkan cahaya itu kepada sumber cahaya itu kita. Artinya ungkapan Al-Quran ataupun ungkapan Allah dan Rasul yang ada pada kitab Quran itu real, ilmiah, sebagaimana spektrum cahaya yang berlaku pada cermin. Nah, itulah momentum, situasi di mana perpindahan energi tadi terjadi dan efeknya pun terjadi. Hanya saja dalam masalah kehidupan ini, efek itu bisa kontan, langsung terjawab, dan bisa jadi beberapa waktu dan hari kemudian, bahkan tahun kemudian. Tapi tetaplah, barang siapa yang berbuat baik, dia mentransferkan kebaikan itu kepada orang lain, dia pasti akan menerima kebaikan itu. Meskipun tidak hari itu, meskipun bukan melalui orang itu, mungkin di hari yang lain, tempat yang lain, dan orang yang lain, dengan cara yang lain pula. Begitu skenario Allah. Sebaliknya, barang siapa yang transfer atau memindahkan energi negatif kepada orang lain, ya sama.
akan kembali kepada kita efeknya. Tak mesti dari orang itu tadi, tak mesti di hari itu tadi, dan tidak mesti pada waktu dan tempat itu tadi. Boleh jadi di hari yang lain. Tapi tetap rumusnya, siapa yang menebarkan kebajikan, dia pasti mendapatkan kebajikan. Siapa yang menebar keburukan, dia pasti akan menuai keburukan. Inilah pengertian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik walaupun sedikit saja, sebesar atom saja, maka dia akan menemukan kebaikan itu. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat buruk walaupun sedikit saja, sebesar atom saja, dia juga akan menerima efek akhir daripada keburukan itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada berada, itu saya katakan tadi, bahwa berpikirlah kita dengan pemikiran yang positif. Insya Allah rasa kita juga akan positif. Nah, kalau rasa sudah positif, otomatis senyum positif, suara positif, kata positif, perbuatan pun positif. Kenapa? Ya cerminan diri, cerminan hati, yang pada hati itu adalah diri kita. Nah, sebaliknya, kalau kita berpikir negatif, semua persoalan kita tanggapi dengan negatif, semua masalah kita artikan negatif, otomatis rasa kita akan muncul dalam bentuk rasa negatif. Dan disadari atau tidak, pasti senyum kita senyum negatif. Masam, mereng. Suara kita, kata kita, perbuatan kita akan melahirkan perbuatan yang negatif. Setidak-tidaknya kita berkata-kata tentang yang negatif. Oleh karena itu saudaraku, sebagai orang yang diberikan oleh Allah akal fikir, sebaiknya sampah-sampah pemikiran tadi jangankan untuk kita laksanakan, kita tampung pun jangan. Jangankan untuk kita tampung, mendekati pun jangan. Kenapa? Efek akibat dari energi negatif tadi. Nah, makanya saya sarankan kepada kita semuanya, kalau kita hendak bersuara, berkata, bercerita tentang seseorang atau sekelompok orang, harapan saya hendaklah kita bercerita yang positif-positif. Nah, kenapa seperti itu? Ya itu tadi, walaupun negatifnya seseorang itu, sekelompok orang itu pasti ada. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak punya negatif, yang tidak punya kekeliruan, kesalahan, dosa. Tidak ada. Mau siapapun dia, hanya kadarnya saja yang berbeda-beda. Wujud dan bentuk negatifnya itu yang berbeda-beda, serta kelasnya. Dari mana kita tahu? Ya dari bacaan sholatnya. Jadi bacaan sholat itu Allah ajarkan oleh Rasul diajarkan kepada kita. Ada kalimat yang berbunyi Rabbir filli, ya Tuhanku, ampunkan dosa-dosa. Ini mau kiai, mau ulama, mau ustadz, tidak mungkin dia tidak membaca doa ini ketika dia sholat. Tidak mungkin. Padahal kita lihat itu ulama, kiai, ustadz, penampilan yang adem ayem, menyenangkan, menyejukkan. Itu yang kita ketahui, itu yang kita lihat. Tapi di balik semua itu kita tidak tahu. Tapi Allah dan Rasul beritahu melalui catatan tadi, melalui ungkapan dalam sholat tadi, bahwa tidak satu pun di antara kita pasti punya kekeliruan, pasti punya kesalahan, dan pasti punya dosa. Hanya kadarnya saja yang berbeda-beda, bentuk dan rupanya saja yang tidak sama. Nah, oleh karena itu kita paham, berarti kita bukanlah orang suci, bukanlah orang bersih. Lah kalau sudah tahu tak bersih, ngapain kita menceritakan kekotoran orang, aib orang, kelemahan orang? Bukankah itu suatu kejadian yang memalukan?
Bukankah itu suatu perbuatan yang justru mengatakan diri kita seakan-akan lebih bersih pada orang? Nah, itulah saudara-saudara. Jadi mungkin tidak terlalu dalam lah persoalan itu. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa menenteramkan diri kita, jiwa kita, sikap kita, perbuatan kita dalam hidup dan kehidupan ini supaya ya bahagia gitu. Nah, ini nih saudara kita Pak Samsu Bahari hadir dan datang. Tapi tidak apa-apa, vlog kita jalan terus karena beliau profesional, paham. Ustadz Abu Fikri itu kalau ditinggalkan sendirian aman. Kenapa aman? Tidak ada tempat ngomong, dia ngomong sendiri di depan HP-nya. Tetapi omongan itu insya Allah bermanfaat. Oke, kita lanjut lagi. Jadi yang penting adalah kebahagiaan saudara. Ketentraman jiwa kita, pemikiran kita, perasaan kita, dan perbuatan kita, serta memberikan manfaat kepada orang lain. Kenapa sedemikian? Ya kebahagiaan adalah kekayaan sejati. Kekayaan sejati. Boleh kita punya pangkat, punya uang, punya harta, boleh. Kendaraan mewah, fasilitas lengkap, boleh. Tetapi itu kan tidak menjamin kepada kebahagiaan seseorang. Nah, oleh karena itu kebahagiaan itu perlu dicari. Kalau dapat kebahagiaan itu sudah kaya, sudah makmur. Makanya berkali-kali saya katakan alangkah baiknya kita bahagia, kita ceria, kita punya harta, kita punya pangkat, kita punya uang banyak, bisa berbagi, bisa mentransfer pemikiran positif lebih baik lagi ketimbang yang tadi. Nah, seperti saya, itu kan masih sebatas suara-suara, kata-kata, ceramah-ceramah. Kapan actionnya Pak dalam bentuk kebendaan ataupun harta, kata wah nanti mudah-mudahan Allah merubah segala sesuatunya menjadi lain. Mudah-mudahan Allah tetapkan hati ini tidak berubah seperti yang saya katakan. Tapi itulah seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama, betul dia hanya bersuara, betul dia hanya berkata, betul dia hanya bertindak dalam bentuk kebaikan, tetapi sumbangsihnya dalam setiap operasional kehidupan manusia sangat besar, memberikan motivasi yang luar biasa, menghidupkan kembali semangat, meyakinkan diri untuk sebuah kebaikan demi keberhasilan. Jadi tidak bisa dipandang remeh. Makanya setiap kerajaan ada raja, setiap raja ada penasehat atau menteri. Nah, itulah. Jadi karena Bapak Dr. Samsu Bahari STM MHM Home sudah datang, ya mungkin vlog kita tidak panjang-panjang, karena intinya di samping memberikan kebaikan untuk kita bersama, ya mengisi waktu, tentu isinya adalah yang bermanfaat. Baik, itu saja. Karena memang tujuan saya kesini adalah untuk bertemu beliau, berdiskusi. Kebenaran saya pulang dari Lampung hari Senin kemarin, mewakili saudara-saudara MTSN alumni yang 86, yaitu di rumah saudara kami Emran Elhani pada tanggal 13 Mei 2023 kemarin. Oke, semoga bermanfaat saudara-saudaraku. Saya simpulkan, mari kita berpikir positif sehingga memunculkan rasa positif. Dari rasa memunculkan suara kata dan perbuatan positif, memberikan manfaat yang positif, sehingga tercerminlah di suara, di kata, di wajah kita sesuatu yang positif. Oke, inilah transformasi yang perlu kita galakan dan kita galang dimunculkan di masyarakat, sehingga memberikan kebahagiaan bersamanya dan semuanya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.